Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 215 Kabupaten Trenggalek BPGP Jawa Timur. Saya Pipit Purnamasari dari SDN 2 Pandian Kabupaten Trenggalek. Saya Agus Setiawan dari SDN 1 Cakul, Kecamatan Drongko, Kabupaten Trenggalek. Saya Dwi Nurdiana dari SD 2 Petung, Kecamatan Drongko, Kabupaten Trenggalek. Berikut saya berperan sebagai pengamat dalam coaching supervisi akademik. Bu Pipit sebagai coach, Pak Agus sebagai coach, dan selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Pipit, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dwi. Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Gimana Bu Dwi kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat juga Bu Pipit. Iya, untuk rencananya Bu Pipit hari ini mau melakukan praktek kucing dengan model beta. Kira-kira dari praktek kucing yang telah Ibu Pipit lakukan nanti, hal apa yang akan Bu Pipit lakukan atau Bu Pipit siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur tirta Bu. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Terus lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah coaching yang hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki secara mandiri Bu. Ya baik Bu Pipit. Nanti dalam praktek kucingnya Bu Pipit dengan kucingnya Pak Agus, saya akan mengamati dan menilai Bu Pipit menggunakan objek penilaian kucing. Iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Ya, jadi nanti saya akan menilai dengan 4 kriteria ya Bu Pipit ya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sangat baik. Iya Bu. Ya, terima kasih. Terus untuk kompetensi coaching apa yang Ibu Pipit akan kembangkan kira-kira? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi Bu. Begitu ya Bu Pipit. Terus agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifiknya kompetensi mana yang akan Bu Pipit fokuskan atau kembangkan? Terus apa saja hal yang akan dilakukan Bu Pipit untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik untuk fokus mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama, saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menerima apa yang akan disampaikan coach saya Bu. Iya, baik. Kira-kira indikator apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan mengembangkan yang ingin Bu Pipit, yang diinginkan oleh Bu Pipit itu bagaimana? Seperti yang bagaimana itu? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan,
dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya, Bu. Begitu ya Bu Pipit ya. Baiklah Bu Pipit, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Ibu Pipit laksanakan? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian sama coach saya, Bu. Jadi nanti panjenengan bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya, Bu. Iya, siap Bu Pipit ya. Setelah saya mengamati nanti percakapan Bu Pipit dengan Pak Agus nanti, ya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Pipit laksanakan hari ini. Bu. Kalau begitu, monggo Bu Dwi bisa masuk ke ruangan sambil menunggu coach saya datang. Nanti jenengan Pak amati, nggih Bu. Iya, siap Bu Pipit ya. Nanti saya akan amati. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Pipit, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Agus. Gimana Bapak Agus sendiri? Aduh Bu, ini untuk akhir-akhir ini kurang baik Bu untuk saya Bu. Loh, ada apa Pak? Saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak Agus terlihat murung dan kurang bersemangat. Itu dia Bu, sampai saat ini pun saya masih bingung dan cemas dan campur aduk Bu. Apa Ibu Pipit ada waktu untuk berbincang-bincang sama saya? Kebetulan anak-anak hari ini sedang pelajaran PJOK Bapak. Jadi saya ada waktu kosong sampai istirahat. Ya, kalau Bu Pipit ada waktu, saya mau curhat Bu. Kebetulan saat ini saya sedang pelajaran agama, jadi saya agak lebih longgar. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama Bu. Apa nanti mengganggu Ibu? Tidak apa-apa Pak, monggo. Saya siap mendengarkan cerita dari Bapak Agus. Alhamdulillah. Kalau begitu begini Bu, saya bingung mau mau mulai dari mana ini percakapan saya ini. Coba Pak Agus ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Tidak apa-apa Bu ya. Mboten napa-napa Pak. Saya itu bingung Bu. Minggu depan anak-anak itu sudah waktunya ujian semester, tapi ada satu siswa saya yang pada akhir-akhir ini jarang masuk ke sekolah. Lalu bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjut. Sebenarnya saya khawatir kalau dia itu ketinggalan pelajaran, karena pelajarannya masih perlu pengayaan yang lebih banyak. Jadi menurut Pak Agus, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa Kak? Ini saya mau cerita ke Bu Pipit untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini. Oh iya Pak, mudah-mudahan percakapan kita hari ini dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang Bapak Agus alami. Terus terang saja Bu, saya itu kepikiran terus sama satu siswa anak saya kelas ini. Saya cemas karena mereka jarang masuk sekolah. Kalau seperti itu, kira-kira apa penyebab siswa Pak Agus sering tidak masuk sekolah? Jadi begini Bu, ceritanya. Siswa saya ini di rumah diminta menjaga adiknya yang masih balita oleh orang tuanya, sehingga siswa ini tidak bisa masuk sekolah seperti biasanya. Karena faktor kemanusiaan kami pun akhirnya ikut iba
Lalu bagaimana pendapat dengan Pak Agus? Iya Bu, saya sudah pernah datang ke rumahnya. Pada waktu itu saya melihat kondisinya memang siswa saya itu sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya. Jadi itu sangat diperlukan Bu di rumah karena adiknya masih balita gitu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Pak Agus mengatasi hal tersebut? Saya akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kita komunikasi dengan orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa anak saya tersebut tetap bisa masuk sekolah, meskipun harus membawa adiknya itu dibawa ke sekolah. Saya tidak apa-apa sebetulnya. Apa bisa Pak belajar tanpa mengganggu teman-temannya yang lain? Karena faktor kemanusiaan seperti yang saya katakan tadi, ya tidak apa-apa. Nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya sambil belajar di sekolah. Oh, itu bagus Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah meminta murid Bapak untuk masuk sekolah dengan membawa adiknya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan hal tersebut, dan saya memberikan materi-materi pembelajaran yang belum tersampaikan supaya murid saya tidak ketinggalan pelajaran. Siapa saja yang Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan dari Bapak Agus? Karena ini kelas 6 Bu ya, saya akan melibatkan siswa-siswi kelas 6 yang lainnya. Oh, bagus sekali Pak, memang harus seperti itu. Sepertinya Pak Agus sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dialami Bapak Agus. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengar cerita saya. Sekarang saya sudah tahu yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Bu. Bapak Agus memang hebat, semangat ya Pak. Selalu semangat Bu. Ini setelah pembicaraan ini saya menjadi lebih semangat. Nah, Bu Pipit tadi sudah melaksanakan kucing dengan kucing. Bagaimana hasilnya Bu Pipit? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Koci saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja kita bahas analisis dari apa yang sudah Bu Pipit laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi kucing yang sudah Bu Pipit sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Bu Pipit lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi pada awal tadi, pada praobservasi tadi Bu Pipit? Baik Bu Dwi, jadi saya akan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari kuci saya. Saya sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh koci saya. Saya menatap koci saya dan saya tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching tadi Bu. Iya. Baik Bu Pipit, memang tadi saya juga melihat Bu Pipit sudah hadir secara penuh dengan kucing. Dan Bu Pipit juga mendengarkan secara aktif pembicaraan kucing dan sekaligus tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing yaitu Pak Agus tadi. Jadi
Bu Pipit sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sangat bagus, Bu Pipit. Sudah Terima bagus. kasih Bu Dwi. Sama-sama, Bu Udah Pipit. menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Iya, sama-sama Bu Pipit. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana kedepannya kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Bu Pipit? Kira-kira yang mana? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide-ide atas solusi permasalahannya, Bu. Iya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana, Bu Pipit? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching, Bu. Kemudian dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking, Bu, yang baik, atau bisa belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching, Bu. Iya Bu Pipit. Jadi Bu Pipit akan mencari referensi dulu ya Bu Pipit ya. Belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Bu Pipit akan melaksanakan rencana ini selanjutnya? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, Bu, mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada waktu longgar, Bu, dan ada yang menyelenggarakannya. Iya Bu Pipit. Jadi kapan Bu Pipit melaksanakan praktik coaching lagi, kira-kira kapan ini, kira-kira waktu yang? Insya Allah, kalau ada teman yang diminta di coaching, Bu. Berarti selanjutnya berkala secara terus-menerus ya Bu ini ya? Nggih, Bu. Iya. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang kita lakukan hari ini, Bu Pipit kedepannya semakin bisa lebih baik lagi ya Bu Pipit ya. Amin. Terima kasih Bu Dwi sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Ya, sama-sama Bu Pipit. Kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu karena sore ini ada kegiatan lain yang harus saya laksanakan. Terima kasih Bu Pipit. Monggo, silahkan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.